Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Istianti, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Pembangunan Pertanian pada program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan Kebijakan Pembangunan Pertanian kali ini kita akan membahas yaitu tentang kebijakan pangan, yang meliputi ada ketahanan pangan, ya, kemudian ada kedaulatan pangan dan ada keamanan pangan, terutama di sini yang ada di Indonesia. Nah, apa perbedaan dari ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan keamanan pangan? Yang pertama, ketahanan pangan pada dasarnya merupakan kemampuan dari suatu negara ataupun wilayah atau individu, ya, untuk mengamankan akses fisik, sosial, dan ekonomi yang memadai terhadap pangan yang cukup, kemudian aman, bergizi, dan sehat. Nah, ketahanan pangan di sini melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek produksi pangan yang berkelanjutan, ketersediaan pangan yang mencukupi, stabilitas harga pangan, akses fisik dan ekonomi terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan yang baik dan bergizi. Itu tentang ketahanan pangan. Kemudian kedaulatan pangan adalah konsep yang berkaitan dengan hak suatu negara untuk mengendalikan dan mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi pangan di dalam wilayahnya. Kedaulatan pangan di sini melibatkan kebijakan dan langkah-langkah yang mendukung pertanian lokal, peningkatan kemandirian pangan, dan keberlanjutan sistem pangan. Sedangkan keamanan pangan merupakan kondisi di mana pangan yang dikonsumsi oleh individu atau populasi bebas dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian kesehatan keamanan pangan. Dalam hal ini melibatkan perlindungan terhadap kontaminasi pangan, pengendalian mutu pangan, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, dan manajemen risiko pangan. Nah, apa saja kebijakan pangan yang ada di Indonesia? Nah, paling tidak di sini terdapat 5 kebijakan, yaitu yang pertama, swasembada pangan merupakan konsep yang menekankan pada upaya mencapai kemandirian pangan di tingkat nasional. Program kebijakan pangan nasional yang kedua, ya, merupakan kerangka kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi pangan, yaitu meningkatkan varietas dan ketersediaan pangan dengan mengembangkan produksi dan konsumsi bahan pangan yang beragam. Kemudian yang keempat, pengembangan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi, jalan, dan sarana penunjang yang lainnya. Kemudian yang kelima, kalah pentingnya, yaitu pengelolaan bencana dan perubahan iklim. Itu beberapa kebijakan terkait ketahanan pangan. Kemudian bagaimana kebijakan dalam kedaulatan pangan di Indonesia? Meliputi 5 kebijakan. Yang pertama yaitu penguatan pertanian lokal. Dalam hal ini mendorong pengembangan pertanian di tingkat lokal. Kemudian yang kedua, peningkatan kemandirian pangan dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dengan meningkatkan produksi pangan strategis, ya, seperti beras, jagung, kedelai, dan gula. Yang ketiga, pertanian berkelanjutan, ya. Yang ketiga, pengembangan sistem pertanian berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan penggunaan teknologi pertanian yang inovatif dan ramah lingkungan seperti adanya pertanian organik, ya, konservasi tanah, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan air irigasi yang efisien. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan perlindungan kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan untuk menjaga dan melindungi industri pertanian dalam negeri yang dilakukan melalui pengaturan perdagangan internasional. Kemudian ada kebijakan subsidi, pengendalian impor, dan pengawasan mutu serta keamanan pangan.
Kemudian yang berikutnya, kelima adalah partisipasi masyarakat. Nah, di sini melalui dialog, partisipasi publik, dan partisipasi petani, serta pelaku usaha di sektor pangan. Itu beberapa kebijakan dalam kedaulatan pangan. Baik, kita lanjutkan dengan kebijakan tentang keamanan pangan. Paling tidak ada 6 kebijakan. Yang pertama itu regulasi dan standar. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengatur mengenai keselamatan, mutu, dan kehalalan pangan. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Badan Ketahanan Pangan atau BKP juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur keamanan pangan di Indonesia. Kemudian adanya pengawasan dan inspeksi. Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap produsen, pabrik pengolahan pangan, dan restoran untuk memastikan bahwa mereka itu mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten ataupun kota bertanggung jawab atas pengawasan dan inspeksi ini tentunya. Kemudian sistem pemantauan keamanan pangan yang melibatkan pengambilan sampel dan pengujian produk pangan untuk memeriksa adanya kontaminan berbahaya seperti bahan kimia, mikroba, dan residu pestisida. Pengendalian risiko pangan melalui pengawasan dan pengaturan termasuk pengendalian kebersihan sanitasi, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman dan hewan, penggunaan bahan tambahan yang aman, ya, serta mungkin perlu adanya pengawasan dalam penggunaan pestisida dan obat-obat untuk memberantasnya dengan tepat. Kemudian kesadaran dan pendidikan masyarakat ini juga menjadi perhatian yang penting, dan yang berikutnya adalah kerjasama internasional melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Indonesia berpartisipasi dalam pertukaran informasi tentang standar keamanan pangan dan praktek terbaik dengan negara-negara lain untuk memastikan bahwa keamanan pangan itu yang lebih baik. Nah, keberhasilan dalam kebijakan ketahanan di Indonesia itu bisa dilihat dari beberapa indikator, kan itu ternyata juga sudah cukup berhasil ya. Bahwa yang pertama ada Indonesia sudah bisa meningkatkan produksi pangan dalam negeri untuk beberapa tahun terakhir ini ya. Contohnya dalam padi ya, gabah kering giling Indonesia itu mencapai 75 juta ton pada tahun 2020. Yang ini sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang berikutnya adalah tingkat kelaparan di Indonesia yang sudah menurun ya secara signifikan. Jadi pada tahun 2020 itu Indonesia tingkat kelaparannya ada 7%, yang sebelumnya pada tahun 2013 itu 9,22%. Melalui program kebijakan pangan nasional, pemerintah telah berhasil mengurangi fluktuasi harga pangan dan meningkatkan stabilitas pasokan pangan di pasar. Ya, kemudian juga kebijakan untuk meningkatkan diversifikasi juga telah berhasil diimplementasikan di Indonesia. Dan yang berikutnya bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama yang rentan secara sosial dan ekonomi. Contohnya adanya program Keluarga Harapan atau PKH yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin, dan juga ada program bantuan pangan non tunai ya, seperti adanya kartu sembako. Nah, demikian kita sudah membahas materi perkuliahan tentang kebijakan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan keamanan pangan yang sudah diterapkan di Indonesia. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.